janji-Mu Tuhan untuk kami. Engkau menjadikan kami terang Tuhan untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita ulang pujian ini bersama. Dari refnya saja, teman-teman. Kau yang saat ini di rumah, meskipun kita secara Facebook virtual, tapi saat ini kita percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan akan mengubahmu. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah muda, takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi dengan hening engkau katakan, yang terkulai takkan Bapak saat ini, setiap anakmu yang sedang menyaksikan Facebook, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengeraikan Tuhan setiap anakmu ini, mereka yang saat ini tahu bahwa hidup mereka berharga, sekalipun masa lalu begitu buruk, sekalipun banyak hal yang membuat mereka tidak percaya diri Tuhan. Saat ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau nyatakan, kami yang tidak berharga mau dipakai sama Tuhan, mau mendengar apa yang Tuhan katakan saat ini lewat firman Tuhan. Karena kami tahu kami akan menjadi anak-anak terang. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita bongkar renungan kita saat ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Teman-teman singers dan juga WL, thank you so much. Wow, saya izin teman-teman supaya lebih enak ya, saya buka masker sedikit aja ya. Banyak sih sebenarnya ya. Shalom teman-teman yang di rumah. Wadaw, saya bersyukur sekali hari ini Tuhan izinkan kita bertemu. Setelah sekian purnama, setelah sekian abad mungkin ya teman-teman yang di rumah, baru saja mungkin pertama kalinya ini disaksikan lewat Facebook. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa memakai teman-teman dari PDOM, Santo Yohanes dan Bosco ini bersama teman-teman tim multimedia dari Adapura. Terima kasih banyak untuk yang sudah setia hari ini, bahkan tim musik pastinya spesial untuk teman-teman di rumah. Bicara soal spesial, ini yang akan kita sama-sama sharingkan teman-teman. Saya Angel, nama lengkap saya Angelika Verselis Rewendo Sengku. Boleh panggil Angel, boleh panggil sayang atau cinta, ya kan? Tapi hari ini kenapa saya pengen bilang saya tuh sayang atau cinta? Karena emang saya disayang sama Tuhan, saya dicinta sama Tuhan. Teman-teman, kita hari ini topiknya kau tuh berharga, ya. Bilang kanan kirimu, kalau nggak ada kanan kiri nggak apa-apa. Bilang aja sama teman-teman berdiri sendiri. Sa berharga. 1, 2, 3. Sa berharga. Iya. Lebih semangat lagi kayaknya belum makan ini 40 hari 40 malam ya kayaknya ya. Ulang lagi. Sa berharga. Sa berharga. Puji Tuhan. Kenapa sih kita disebut berharga? 1 tahun yang lalu saya pernah dapat DM dari seorang anak muda. Dia ini DM saya di Instagram dan dia sharing. Dari dulu saya tuh tidak disukai sama teman-teman gereja Kaks. Saya belum kenal anak muda ini. Tapi dia sharing di DM sepertinya kita sudah baku kenal. Ya. Artinya dia pengen sampaikan. Karena gak ada yang sudah menghargai dia saat itu. Dia bilang, kenapa
Tapi setiap saya bikin apapun itu orang tuh benci sama saya. Setiap apapun yang saya bikin tuh salah sekali. Kayaknya tidak ada satupun orang di dunia ini yang menganggap saya itu begitu penting. Tapi saya katakan sama dia, ada. Engkau salah. Sekalipun ada banyak orang yang tidak menghargai, yang merasa engkau tidak berharga, tapi ada satu pribadi yang sungguh sangat menganggap engkau begitu berharga. Dia adalah Yesus Kristus. Ada istilah begini, kalaupun ada satu manusia saja, satu biji saja yang ada di dunia ini, nah kalau Tuhan itu dibilang Tuhan sangat pengasihan, penyayang, dia akan tetap turun, bos. Dia akan tetap turun di dunia untuk menebus satu orang itu. Kenapa? Karena orang itu sangat berharga bagi dia. Sekalipun cuma satu orang di dunia ini yang berdosa, Tuhan tetap akan datang ke dunia untuk menebus dosa. Teman-teman yang terkasih, ada satu hal yang pastinya tidak akan mudah kita bicarakan ketika bicara soal berharga, adalah ketika kita punya masa lalu yang begitu pahit dan membuat kita menjadi orang yang tidak berharga di mata orang lain. Banyak saya temui anak-anak muda yang ketika sharing cerita, pertamanya menggebu-gebu. Masalah begitu banyak. Saya coba dengar. Sampai di satu titik saya tanya, ada apa dengan masa lalu? Ternyata ada something, ada sesuatu yang menjadi trauma tersendiri dalam hidupnya. Saya rindu untuk membagikan dan sharing sama teman-teman. Kenapa sih kita itu berharga? Sekalipun masa lalu buruk, sekalipun kau terlahir dari suatu keluarga yang bahkan mungkin tidak pernah menganggapmu. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagi engkau ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu Tuhan melihat selagi aku bakal ada. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya ingat, saya hafal ayat firman Tuhan ini di tahun 2014 ketika saya ikut persekutuan doa di masa kuliah. Kami diwajibkan hafal firman Tuhan ini, dan saya paling semangat untuk menghafalnya. Kenapa? Karena itu seperti curahan hati saya sama Tuhan. Dan ini Daud tuh benar-benar menyadari siapa dia di mata Tuhan. Kenapa? Kau tuh berharga. Mari lihat, Tuhan bilang, saya yang bentuk kau buah pinggang Yakobus. Saya ini yang tahu kok sebelum kau ibu tahu. Sebelum USG itu, dia lihat kau kelamin perempuan ke laki-laki. Saya ini sudah yang tahu kok. Saya ini sudah yang membentukmu. Sebelum dokter bikin segala macam prediksi dan segala macam hal untuk diberikan sebagai hasil dari USG dan sebagainya. Saya ini sudah yang membentuk kau, dan saya tahu siapa engkau. Saya ingat dulu mama saya pas hamil saya, papa saya itu menyediakan saya bukan nama Angel ya. Nama saya Yesaya ya, seperti tema di hari ini. Yesaya. Waduh, saya bilang, oh Tuhan, luar biasa, sungguh. Satu nama Yesaya dulu dipersiapkan orang tua, karena dulu tuh tidak ada secanggih sekarang ya USD-nya, dan papa mama saya dulu belum bisa membayarnya. Sudah disiapkan baju-baju untuk laki-laki semuanya. Jadi saya ini, karena kakak saya 2 cewek, jadi saya diharapkan adalah laki-laki yang ganteng dan menawan. Ya. Hamil berapa hari ternyata suster perawat bilang ini kayaknya perempuan. Dokter juga bilang ini perempuan. Waduh, gercep nih ya papa mama saya untuk ganti nama saya dari Yesaya menuju Angelica.
ya. Dan akhirnya yang tadi diharapkan cowok ganteng, sekarang cewek cantik. Cantik tidak? Cantik tidak? Memang teman-teman saya mah kayak begini, kalau di sini nggak pernah apa ya, ada rasa iri hati kepada kecantikan saya. Cantik tidak? Cantik. Gitu dong. Karena engkau juga yang lagi lihat dan senyum-senyum juga cantik dan ganteng. Saya bersyukur sekali. Lihat, manusia tidak bisa mengetahui siapa dan seperti apa bayi itu. Sampai akhirnya hamil berapa bulan, tapi Tuhan udah tahu, men. Tuhan udah bentuk kita. Bahkan hari-hari ini tanggal berapa? Tanggal 8. Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi di harimu saat ini. Karena firman-Nya bilang, aku mengetahui hari-harimu sebelum hari itu terjadi. Aku tahu. Aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah, paling dalam. Tapi Tuhan tahu. Tulang-tulangku tidak tersembunyi. Jadi, ada perbuatan apapun yang kau saat ini sembunyikan, ada? Tuhan tahu. Sekecil apapun. Tapi kok dia bisa bilang, saya berharga ya? Tapi kok dia bisa bilang, saya sangat spesial di matanya? Karena Tuhan yang membentuk engkau. Dia menciptakan engkau seturut gambarnya. Seturut gambarnya. Jadi mulai hari ini berhentilah menghina orang-orang di sekitarmu. Berhentilah menghina orang yang engkau benci. Mohon maaf, sejahat-jahatnya dia. Dia itu ciptaan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik guna membangun. Jadi kalau sampai saat ini anjing, babi, segala macam keluar dari mulutmu untuk seseorang, bahkan hanya untuk sebuah candaan, mohon perhatikan baik-baik. Dia dibentuk sama Yang Maha Kuasa. Dia dijadikan sama Yang Maha Kuasa. Dia begitu berharga. Sekalipun dia musuhmu, sekalipun dia orang yang paling engkau benci, tapi mohon maaf sekali lagi, Tuhan itu sangat mengasihi dia. Dia berharga. Engkau pun berharga. Yang pertama, karena engkau dibentuk. Yang kedua, kenapa sih Tuhan itu mau bilang sama saya hari ini, kau tuh berharga? Kenapa Tuhan bilang begitu? Yuk kita lihat Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Sampai di sini dulu nih. Dia datang ke dunia untuk menebus saya dan Anda. Pakai apa? Pakai cara dia mati di kayu salib. Darahnya yang harus tertumpah demi saya dan Anda. Darah berbicara soal harga mati. Kenapa banyak perjanjian-perjanjian dalam zaman dulu? Kalau kita bicara soal sejarah, itu bicara soal darah. Pertumpahan darah. Perjanjian darah. Kenapa? Karena darah menentukan hidup. Darah menentukan berharganya seorang manusia. Dan Tuhan gak main-main. Tuhan gak datang ke dunia hanya untuk khotbah, untuk bilang aku mengasihimu. No, dia praktek, dia membuktikan dengan mati di kayu salib. Dan itulah kunci kemenangannya. Tuhan mau gak? Sebenarnya Tuhan juga takut. Oh ya, Tuhan bisa takut. Yuk lihat di Taman Getsemani. Sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, Tuhan berlalulah. Sekiranya. Tapi lihat, karena dia taat sampai mati, taat sama kehendak Bapa, dia bilang, tetapi terjadilah seturut kehendak. Kenapa itu membuat engkau berharga? Lihat, Yesus aja yang luar biasa kuasanya, sampai di titik darah penghabisan, sebelum itu dia takut untuk menjalaninya. Kenapa? Karena ngeri banget. Ngeri banget untuk mati buat kau. Ngeri banget untuk habiskan nyawanya untuk kau. Ngeri banget untuk habiskan darahnya untuk kau setanggal dosa ini. Ngeri banget. Dia aja bilang, Tuhan, sekiranya cawan ini berlalu daripada aku berlalu. Kalau bisa dibahasakan manusia, ngapain saya bisa harus berkorban untuk dia? Jatuh-jatuh terus dalam dosanya, jatuh-jatuh terus dia berbuat dosa terus. Ngapain saya habisin nyawa saya? Kalau itu Tuhan bisa bilang, Tuhan bilang. Karena dia sendiri gak mau. Sampai di Taman Getsemani, itu bukti kita
Tuhan, saya jatuh dalam dosa seks bebas, saya jatuh dalam narkoba. Perhatikan ini, dia menebusmu. Dia tidak mau, tapi dia taat sampai mati sebenarnya. Itu yang dia lakukan. Kalau dia mau, engkau gak akan selamat. Hidupmu mau sehebat apapun, sekaya apapun, saat ini engkau mati masuk neraka, bos, ya kan? Tapi karena dia tahu kehendak Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membuat kita tidak binasa. Jadi kalau kau saat ini masih santai-santai dan bilang Tuhan tuh udah gak peduli sama saya, hei, lihat anak salib yang ada di kau punya rumah tiap hari yang kau sembah dan kau puji Tuhan. Hei, lihat pakunya, paku yang membuat dia mengucurkan darah. Itu karena engkau sangat berharga. Dia tebus kau di saat dia juga secara manusia tidak mau. Dia tebus engkau secara dia tahu kau tiap hari jatuh, berbohong, berdusta, tiap hari pikiranmu penuh dengan porno dan pornografi. Dia tahu, tapi dia sangat mengasihi engkau. Dia tahu engkau berharga dan dia menebus. Masihkah engkau mau bilang engkau gak berharga? Masihkah engkau mau bilang aku mau jatuh terus dalam dosa di Tuhan? Engkau gak peduli sama saya. Untuk apa kematiannya? Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk Yesaya 43 ayat 1 ini juga berkata, Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saya tadi sharing soal nama. Nama saya sebelumnya dipersiapkan ortu Yesaya. Tapi mama papa saya ketika tahu saya perempuan, larilah mama papa saya ke pastor dan bilang, siapa nama anak ini? Angelica Verselli Sarewendosenku. Apa artinya Angelica Verselli? Supaya hidupnya seperti malaikat yang terus menjadi berkat dalam hidupnya. Tuhan udah persiapkan namamu. Bahkan sebelum di akte kelahiran itu tercetak, Tuhan udah tahu siapa namamu. Dia memanggilmu sebelum ibumu memanggil dan bapakmu memanggil. Bahkan saat ini pacarmu memanggilmu dengan sayang. Pacarmu memanggilmu dengan baik, cinta, lope, bunda, ayah, ya kan? Bahkan sebelum itu dia panggil engkau dengan sungguh hebat. Dia tahu namamu. Dia tahu, Angel, kau punya masa lalu begitu buruk. Kau akan saya izinkan tidak punya ayah di usia 3 tahun. Saya akan panggil kau punya papa kembali. Kau akan jadi anak yatim yang terus harus berusaha. Angel, saya tahu kau akan menempuh pendidikan seperti ini. Angel, saya tahu kau akan bisa dilukai pada waktunya. Saya tahu. Tuhan tuh tahu. Karena kau begitu sangat